Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadullaha tabaraka wa ta'ala usolli wa usallimu ala anbiyaihi wa rusulihi wa ala khotamihim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa kullan darabna lahul amsala wa kullan tabbarna tadbira. Sadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kajian ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak dan ibu saudara sekalian, ini maghribnya agak mundur gitu. Maghribnya mundur. Kajian kita di surat Al-Furqan, surat 25. Pada pertemuan yang lalu-lalu berbicara tentang pertama membicarakan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan rasul-rasulnya, lalu fadammarnahum tadmira. Kemudian Allah menghancurkan mereka, membinasakan dengan sebinasa-binasanya. Kemudian dicontohkan oleh Allah di surat Furqan ini di ayat 37 termasuk kaumnya Nuh yang mendustakan Allah dan mendustakan Nabi Nuh. Lalu dihancurkan juga oleh Allah, diceritakan ayat ini, tidak menyisakan satupun kecuali orang yang beriman bersama Nabi Nuh. Tidak aja itu aja, Allah menceritakan kaumnya Ad, kaum Samud, dan Ashabar Rosi itu juga dibinasakan oleh Allah. Dan masih banyak generasi-generasi yang lain yang juga dibinasakan. Maka semua itu mulai dari ayat 36, 37, 38 itu disebutkan di ayat 39 ini wa kullan darabna. Dan perumpamaan baginya, bagi mereka itu al-amsal, sebuah perumpamaan. Dijadikan oleh Allah masing-masing itu menjadi perumpamaan. Dan masing-masing Allah menyatakan wa kullan tabbarna tadbira. Dan masing-masing tabbarna tadbira itu juga kami binasakan sehancur-hancurnya. Jadi ya jadi perumpamaan, jadi contoh, tapi bukan sekedar contoh Bapak Ibu sekalian, bukan sekedar misal, tapi itu adalah fakta yang benar-benar dibinasakan oleh Allah. Kalau bahasa bebasnya itu agar menjadi pelajaran bagi kaum sesudah mereka.
Kaum sesudah mereka termasuk kita. Akhirnya menjadi pelajaran. Jangan sampai niru seperti itu. Mereka yang dihancurkan itu dulu ya orang ya seperti kita. Hidup mereka ya ono sing bertani, ono sing berdagang, ono sing pegawai pemerintah, pegawai raja. Dihancurkan semua, Bapak. Termasuk di dalamnya ada orang alim, para ustadz-ustadzah. Orang-orang yang ahli istighfar, ngaji, pelajari ayat-ayat Allah. Kalau adab itu datang itu kan tidak pilih, kena semua. Itu menjadi amsal, menjadi sebuah perumpamaan, menjadi pelajaran. Contoh lagi ya. Kalau dulu pada zaman Nabi Musa itu ada peraturan dari Allah. Ada ibadah harian, ada ibadah pekanan gitu. Dan ada ibadah yang lain, ibadah tahunan. Seperti kita, ada ibadah harian, ya, ada ibadah pekanan, ada ibadah tahunan. Kalau ibadah hariannya ya sholat 5 waktu itu antara lain. Pekanan ya Jumatan, tahunan ya sholat hari raya. Begitu juga pada zaman Nabi Musa. Hariannya ada, pekanannya itu bukan hari Jumat tapi hari Sabtu. Itu disebut hari Sabat. Karena itu diceritakan oleh Allah di surat Al-Baqarah di ayat 65. Itu Allah nyatakan begini. Karena mereka tidak beribadah Sabtuan, tidak ibadah pekanan, Bapak. Itu diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Mereka itu kaumnya Nabi Musa itu hidupnya di pinggir laut. Kayak nongone Lamongan, Tuban, ngoten niku. Pinggir laut. Kalau hari Sabtu mau diuji oleh Allah, sing jenenge iwak iku munggah kabeh kok. Lah sapa gak seneng ambek iwak? Seneng semua. Pemane iwake engko didol, dijaring, mudah dijual. Gak sampai ke tengah laut. Ku lek dina Sabtu mantang semua. Lah ono peraturan. Lek dina Sabtu gak oleh nyambut gawe, golek iwak gak oleh. Tapi iwak ya akeh. Betul. Iwak ya akeh tapi gak oleh golek iwak. Kongon ibadah, karena Sabtuan itu menurut satu riwayat, nek budal itu matahari belum terbit. Matahari mulai terbit loh, mulai pagi. Itu kalau pulang matahari tenggelam. Jadi nek jero masjid itu sedina bleng. Ya dhewe kan gak Jumatan mulane jam 12 punjul 20. Budale jam 12 punjul 15. Dadi mek 5 menit tok. Ngene mulai disiki, Pak. Makanya akeh sandal ilang. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mereka akhirnya enggak gaya akal. Ya apa carane aku tetap Sabtuan. Enggak golek iwak. Wah, mulai hari Kamis Jumat itu masang pukat, Bapak. Ngertos? Masang jaring. Lah iwak kan gak duwe akal, masih dijaring gak ero. Pasang pukat sret.
Wayahe Sabtu gak oleh, gak mukat. Minggu udah boleh. Kena kabeh Pak Ibu. Kejaring. Nah itu akal-akalannya Bani Israel waktu itu. Maka Allah menghukum mereka. Ngerti? Walaupun dia tetap satuan misalkan, dihukum tetap karena ada niatan Jumat mukat. Enggak boleh golek iwak. Diterangkan oleh Allah di surat 2 ayat 65. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti. Fakulna lahum kunu qiradatan khasiin. Surat 2 ayat 65. Monggo. Dan sesungguhnya telah kami ketahui, saya ulangi. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Oh, melanggar hari Sabtu. Berarti ana sing yo sing gak Sabtuan, tetapi ana sing Sabtuan tapi modele mukat tadi. Sing angkat. Sing angkat. Satu seri ini kok. Bapak Ibu sekalian, melanggar hari Sabtu. Biyen niku lek wong dosa itu kan langsung disiksa oleh Allah. Nggih. Saiki dosa, saiki kena sambar bodek dayar. Kancane sih gak dosa gak. Loh kok begitu? Ya, zamannya beda. Kalau zaman kita, Pak Bu, zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ditunggu, masih dosa ya apa ditunggu, kok bae tobat, ngoten. Masih ada diberi kesempatan tobat. Enak kok umat Nabi Muhammad itu enak. Cuma wong sing urip setelah Nabi Muhammad iku akeh sing bandel. Dikai enak tapi nanti gak enak itu. Karena nanti dapat hukuman. Maka disabda oleh Allah, fakulna lahum kunu qiradatan khasiin. Lalu kami berfirman kepada mereka, okay. Jadilah kamu kera yang hina. Oh Pak Bu, di tafsirnya Jalalain itu jadi kera betulan, kera itu. Cuma tidak makan, tidak minum selama 3 hari. Terus mati. Itu keterangan tafsir Jalalain. Kalau tafsirnya Hamka namanya Al-Azhar, itu menjelaskan ini. Mereka yang tidak Sabtuan itu hatinya dirubah seperti kera. Hatinya dirubah seperti kera. Kera niku napa? Nggih ngoten niku nggih. Ya. Oh, kera iku ya mulute nyakot, tangan tengen gawa, tangan ini juga sikile gawa pisan. Bahasa kita niku ragus. Nukra. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kera sungguhan. Itu dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu dijelaskan. Di tafsir yang lain juga sama. Jelaskan gini. Ada sana itu ada tembok besar. Ada umat yang sebelah sana, ada umat yang sebelah sini. Ketika ada peraturan semacam ini, di balik tembok itu tidak pernah dengar suara gitu. Tidak pernah dengar suara. Akhirnya yang di balik tembok sini, orang yang iman, itu ndelok menek tembok ngoten. Dilihat orang-orangnya itu jadi kera, Pak. Ada yang memberikan penafsiran seperti itu.
Tapi ayatnya jelas muni ngeten, fakulna lahum kunu qiradatan khasiin. Allah berfirman, kun jadilah qiradatan khasiin, kerah yang hina. Jadi kerah hina berarti namanya hina, Pak. Nah, di ayat 66 Allah menyatakan begitu itu faja'alnaha nakala lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'idotal lil muttaqin. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu. Oh. Lek ndelok kalimat niki dadi kerah temenan. Kan di masa itu jadi peringatan kan? Umatnya di masa itu. Loh, jadi kerah. Ngoten. Ini yang pertama. Nah, bentuk kerah itu yang hina itu terus ya Allah. Dan bagi mereka yang datang kemudian. Nah, mereka yang datang kemudian. Berarti umat sesudahnya. Terus yang ketiga, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Supaya tidak terjadi seperti itu. Maka menjadi pelajaran yang pertama, yang kedua menjadi contoh, misal, supaya tidak ditiru oleh umat yang kemudian ini. Kalau di ayat tadi Bapak sekalian, di surat 25 tadi, di ayat 39 itu sama nadanya. Wakulan, dan setiap yang diceritakan oleh Allah di ayat sebelumnya, yang diceritakan kaum Samud, kaum Ad, Ashabur Rasi, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Musa, dan orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, semua diadab, generasinya dihabiskan. Ngoten niku wakulan darabna lahul amsal. Begitu itu jadi dijadikan oleh Allah masing-masing itu perumpamaan. Wakulan tabarna tadbiro, dan masing-masing itu mereka benar-benar jadi dijadikan oleh Allah dibinasakan. Jadi gak cukup perumpamaan Pak Bu, tapi dibinasakan juga. Maka di tafsirnya Ibnu Katsir menyatakan begini. Di ayat ini kami jelaskan kepada mereka hujah-hujah atau alasan-alasan, dan kami terangkan bukti-bukti kepada mereka. Itu maksudnya di ayat 39 di surat Furqan tadi di awal. Qatadah memberikan catatan bahwa arti ini Pak Bu, kami jadikan masing-masing itu mereka perumpamaan itu, bahwa kami lenyapkan semua alasan dari mereka itu. Menurut Qatadah. Nah, itu namanya pendapat-pendapat. Kemudian generasi yang berdosa itu selalu dihancurkan oleh Allah. Lalu diganti generasi baru. Makanya disebutkan ayat ini wakulan tabarna tadbiro. Masing-masing mereka itu benar-benar kami binasakan dengan sehancur-hancurnya. Kalau sehancur-hancurnya berarti habis. Sebagaimana Allah berfirman, wa kam ahlakna min quruni mim ba'di Nuh. Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan. Di sini kurun itu korn, itu disebut korn, itu artinya umat. Umat yang dibinasakan itu berapa banyaknya? Banyak Pak. Ada kaum yang dibinasakan Allah. Seperti dalam Al-Quran itu ada yang dijelaskan seperti ini Pak.
Sedangkan kaum Nabi Nuh yang salih dan binatang itu diselamatkan oleh Allah di dalam kapal yang besar. Dalam Al-Quran diriwayatkan Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengangkut masing-masing hewan sepasang, yaitu jantan dan betina, ke dalam bahteraannya. Al-Quran Surah Hud. Yang kedua adalah kaum yang dibinasakan secara massal oleh Allah adalah kaum Samud, kaum yang mengingkari ajaran Nabi Salih. Itu namanya generasi ya. Jadi sak generasi. Kaum Samud. Kaum ini terus ini. Kaum ini pernah melakukan sayembara untuk membunuh Nabi Salih. Namun atas kebesaran Allah, Nabi Salih terselamatkan. Kemudian Allah memberikan unta yang keluar dari batu sebagai mukjizat ataupun keajaiban tanda kerasulan Nabi Saleh untuk kaum Samud. Namun mereka malah membunuh unta tersebut, lalu menantang kedatangan azab buat mereka. Dan tanah itu dijawab Allah dengan menimpakan gumba di atas mereka yang tertutup. Di Quran surat 7 ayat 78 ini. Dalam surat Al-A'raf. Pada ayat lain dikatakan Allah juga mengirimkan bencana petir yang sangat dahsyat. Dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta ataupun kesesatan daripada petunjuk. Maka mereka disambar petir azab yang mengenakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran surat ke-9. Demikian dahsyatnya bencana yang Allah timpakan itu, sehingga tiada seorang pun kaum Samud yang tersisa. Al-Quran surat Hud. Bahasa Al-Quran, tiada kaum yang tersisa. Berarti habis. Itu namanya sehancur-hancurnya. Ganti generasi baru. Menjadi generasi baru. Nah, berarti kalau ganti generasi baru itu peradabannya ya baru lagi. Atau kalau mereka masih menyimpan peradaban yang lama, diteruskan. Tapi begitu peradaban yang sudah maju dihancurkan, mesti ganti baru lagi, Pak Bu, buat satu peradaban lagi. Terus berganti, terus. Termasuk di umatnya Nabi Muhammad ini. Termasuk di kita ini. Cuma cara menghancurkan Allah tidak seluruhnya seperti zaman dahulu. Masih disisahkan tidak semua. Itu pun menjadi amsal juga. Menjadi contoh. Loh, lek ono kehancuran semacam itu karena dosa, gitu loh. Karena kalau ada daerah, terus daerahnya itu diberi oleh Allah malapetaka atau musibah, penduduk daerah itu Bapak Ibu sekalian banyak yang berbuat dosa daripada yang istighfar. Pasti itu Bapak Ibu. Itu pasti. Karena Allah berfirman di Quran surat 7 nih, di ayat 96 itu Allah menyatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Oke, diterjemahkan. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa. Nah, ada dua syarat. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, dua syarat ini. Penduduk nih. Penduduk ini satu daerah yang diduduki oleh banyak orang. Namanya penduduk. Kalau mereka itu beriman, kalau mereka itu bertakwa, jaminan Allah nama. Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Di sini kalimat Allah diawali dengan fatahan itu membuka. Kalau la fatahna niki lam takkid Bapak. Menunjukkan kesungguhan. Benar-benar. Nah, disebutkan la fatahna. Sungguh kami buka. Jadi gak main-main katanya. Dibuka temenan. Sungguh kami buka.
alaihim atas mereka barokatin berkah. Berkah dari mana? Minas samai, dari langit. Berkah dari mana? Dari wal ardi, dari bumi. Tapi syaratnya amanu wattaqau. Saiki sebaliknya. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Karena Rasulullah itu pernah menyatakan ketika ditanya oleh istrinya. Rasulullah menjawabnya tadi. Kan istrinya tanya, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, kalau Allah memberikan musibah, lalu di dalamnya itu ada orang yang takwa, di dalamnya ada orang yang baik, apa yang kena ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, di dalamnya ada orang yang baik, di dalamnya ada orang yang takwa, kena semua. Lalu Rasulullah membacakan Quran surat 42 ayat 30. Niki. Dibacakan kepada istrinya di ayat 30. Allah berfirman, "Wa ma asabakum mim musibatin wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Nah, ini jadi musibah itu datang itu karena kelakuan orang. Tangan itu mewakili perilaku, Pak. Karena kelakuan orang. Berarti Gunung Semeru meledos, ngono ku nek nisar-nisare iku karena kelakuan. Ngoten ta? Loh, mereka itu loh kadang-kadang masih ya ada orang beriman, Pak Bu. Tapi masih mereka loh kadang-kadang ini gunung ini sampai meletus itu karena kurang sajian. Sampai ngoten, Pak Bu. Akhirnya mereka berbondong-bondong membuat sajian. Lah tambah dijur loh sampai Allah. Dikei nikmat oleh Allah, tapi bersyukurnya kepada benda lain, bukan bersyukur kepada Allah. Padahal dalam hadis qudsi itu Rasulullah menyatakan dari firman Allah. Hadisnya menyatakan ini, Rasulullah menyatakan ini. Malam yaskur ala na'mai. Malam yaskur ala na'mai. Siapa saja yang tidak bersyukur atas nikmatku. Nikmati Allah kan banyak ya. Kita nggak bisa ngitung, Bapak, saking banyaknya. Saya bisa bicara ini karena nikmat. Panjang bisa duduk itu karena nikmat. Bisa mendengar, bisa melihat itu karena nikmat Allah. Ayo dikurangi situ, kabel itu pedot situ, ting, miring Pak bisa. Padahal itu berapa juta kabel di dalam badan ini. Sing jurusan otak diputus situ, ting, situ. Wis gak bisa ngomong Pak. Jenenge konslet. Lah konslet itu bahasa ini wong-wong ini. Kenapa jenenge? Miring, setok miring di dewa. Itu hanya satu, ting itu saja. Lah, nikmat yang diberikan oleh Allah di badan kita ini luar biasa. Belum yang di luar badan kita ini. Yeah. Belum di samping-samping kita, keluarga kita. Banyak Pak Bu. Cuma kita itu enggak bisa menggali, dianggap ya wis ngono bendina, awake dhewe kan bendina ya ngene iki, ngono lho Pak. Kok biyen bapak-bapake dhewe, mbak-mbake dhewe, tangga-tanggane dhewe lah ya wis ngene iki padha mbake dhewe.
Gak iso gali mereka. Masih tangga-tanggane ngono ku iso kaya awake dhewe. Iku ya karena nikmat. Bukan karena biasa, bukan. Itu karena nikmat. Makanya tetap disyukuri, Pak Bu. Sampai Rasulullah menyatakan, setiap ini loh, pergi gul-gulan ya. Setiap ruas ini ono anu nih sedekah, Pak Bu. Sedekah. Lah sedekah ini ruas itu. Jumlahnya ruas ana akeh di sini. Nggih. Itu lek dikumpulno padha karo muni ngeten. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Pak Bu, ada hadis ini. 2 kalimat yang memberatkan, tapi khafifaini. Ringan diucapkan. Berat timbangane tapi ringan diucapkan. Kalimat itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Panjenengan muni subhanallahil azim bihamdihi subhanallahil azim dina iki mang ping pira? Pun ping pinten? Lho, dereng blas napa? Oh, dereng blas. Pak Bu, dikulinakno mbok sak salatan ngene 33 lah wis. Engko salat tak Isya 33, salat subuh 33, salat zuhur 33, salat asar 33. Kan lumayan, Pak Bu. Kayak bendina. Iku lho memberatkan timbangan. Timbangannya jeluak ini lho berat. Eman kalau enggak dunekno. Oh, ngomong 2 jam lho iso. Nek gerdu. Saged ta? Apa maneh ana kopine, ana rokoke ya. Terus ngarepe ana kaspe anget-anget, masyaallah. Nggih. 2 jam, 3 jam itu betah, Pak Bu. Masa muni subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ping 33 gak iso. Ayo diperangi. Ya, diperangi, Pak Bu. Jadi mulai ngaji ku ana hasile. Disempatno dilu ae. Wong dhewe urung kok lek mari salat nyingkring kok. Ambek bojo yo ngomong 2 jam lho yo. Kadang lebih omongane ndelok TV ngono. Was-wasno TV ambek ngomong iku sampe 3 jam bareng, Pak. Tapi lek ngomong subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim abot. Abot rasane. Ayo dibiasakan. Nggih. Nggih, kula barang ya melok sing ngomong arene. Sing ngomong ya kudu nglakoni, Pak. Ngoten lho, Pak. Nah. Makanya disebutkan ngeten di hadis niku. Malam yaskur ala nikmai. Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku. Walam yasbir alal balai dan tidak bersabar atas balak. Balak napa balak niku? Cobaan. Balaun, cobaan. Gak sabar terhadap cobaanku. Fal yakhruj min tahti samai. Silakan keluar dari kolom langit. Bapak Ibu sekalian. Awake dhewe dikon metu teko kolom langit lho. Lah awake dhewe kok kolom langit lho, Bapak. Lek metu nanti. Budal nang Amerika misalkan. Amerika ya kolom langit. Budal nang Kalimantan ya kolom langit. Waduh. Fal yakhruj min tahti samai wal yatlub robban siwaya. Silakan cari Tuhan selain aku. Gak ono, Pak Bu. Ndak ada Tuhan selain Allah. Ono wong nuhankan selain Allah itu Tuhan-Tuhanan, dudu Tuhan temenan. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, itulah memang Tuhan yang disembah oleh kita. Yang wajib kita mengabdi sebagai hambanya. Enten ya, Pak. Sehingga kita tidak mensyarikatkan Allah dengan yang lain. Orang yang mensyarikatkan Allah dengan yang lain, bunuh diri itu namanya. Karena dia pasti tidak akan bisa masuk surga. Tidak akan bisa.
selama-lamanya tidak akan bisa. Nek kene ana atine sirik ngono, sirik. Duduk sirik nggih. Beda nggih. Sirik ambek sirik. Lek sirik niku menyekutukan Allah dengan yang lain. Lek sirik iku wong Jawa. Iri hati. Gak muni iri hati tapi muni sirik. Wah, awakmu sirik ambek aku, berarti iri hati ambek aku. Bila sirik, wongi musyrik, itu namanya menyekutukan Allah. Lek mati digowo, siriknya masih digowo, tidak akan masuk surga. Hilang semua amal perbuatannya. Dibalik di ayat niki wau. Makanya lek ana musibah, Pak Bu, bukan terus mari ngono semakin besar sajiannya kepada benda, bukan, tapi mestinya kembali kepada Allah. Ngoten lho. Ya kembali kepada Allah niku jenenge tobat. Lek tobat musibahnya dicabut kali Allah. Ngoten lho. Lek musibahnya dicabut berarti aman karena mereka bertobat. Makanya ono ayat ngeten, surat Yunus niku. Surat Yunus surat 10 nggih ya. Di ayat 98 itu ada kalimat ngeten. Falau kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman? Oh, Allah sudah menyatakan, mengapa tidak ada penduduk kota yang beriman? Mengapa? Oke. Mengapa tidak ada penduduk kota yang beriman? Terus, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, ya, niki. Kami hilangkan dari mereka adab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Bon. Di sini disebutkan oleh Allah. Kenapa enggak ada kota yang beriman koyok kaum Nabi Yunus ketika mereka beriman? Itu kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Sehingga umat Nabi Yunus begitu akan didatangi adab, sudah datang tapi belum kena seluruhnya, Pak. Akhirnya mereka ingat, loh bener kalau gitu Yunus. Yunus kalau gitu bener. Wah kita cari Yunus, kita tobat kepada Allah lewat Yunus. Goleki, ana omah gak ono Nabi Yunus. Gak ada, keluar Pak Bu. Belum diperintah Allah gurung diperintah keluar, metu Nabi Yunus. Soalnya Nabi Yunus kan ingat, mungkin ngeten, iki oleh adabi teko aku kena aku. Ketimbang aku kena metu ae sik. Cek dirasakno wong, mbok menawi ngono. Bisa terjadi seperti itu, pikiran saya. Akhirnya Nabi Yunus ingin menyelamatkan diri. Ya. Allah mencabut Pak Bu. Dicabut adabnya. Kaum Nabi Yunus yang jangan diadab itu dicabut oleh Allah karena mereka bertobat, istighfar kepada Allah. Golek Nabi Yunus gak ono, istighfar secara serentak Pak Bu. Gak diumumno, kita bertobat tobat Nusantara apa? Tobat apa jenenge? Apa? Tobat akbar. Wah, lah ono taubatan apa niku jenenge? Tobat nasional maksud saya Pak Bu. Nggih. Taubat nasional. Kita bertobat nasional. Gak iso Pak Bu diumumno ngoten niku. Kudu teko atine dhewe-dhewe. Lek metu teko atine dhewe-dhewe serentak bertobat kepada Allah. Ya Allah, saya mohon maaf kepadamu. Astagfirullahaladzim. Golek Nabi Yunus gak ono. Cabut kali Allah, gak sida. Ya. Nabi Yunus saiki bahasa kula Pak Bu. Nus kon niku lho gurung tak kongkon metu kok iso metu kon niku.
Nabi Yunus menganggap bahwa dirinya akan mendapatkan kemudahan. Ternyata enggak, dibuat sulit oleh Allah. Dibuat sulit Allah. Sehingga diceritakan oleh Allah di surat 37. Surat apa? As-Saffat. Ya. Dimulai dari ayat 139. Itu disebutkan gini. Wa inna Yunusa laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Benar, Yunus itu rasul, Rasulullah Allah. Nah, keluar mari ngono ngadepi laut, katanya nyabrang laut ke negara sana. Id abaqo ilal fulkil mashun. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Nah, pas lari ke kapal penuh muatan. Fasahama fakana minal mudkhadin. Kemudian ia ikut berundi. Lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Di sini Pak Bu. Penuh muatannya, kapal itu kok tengah dalan di tengah lautan, oleng Pak Bu, anginnya kencang, ombaknya besar. Nah, kuda wis ngerti, biasa nang laut. Lek model ngene iki kapale penuh muatan, barang-barang harus dikurangi. Kalau kamu kepengin selamat, barangmu harus dikurangi. Akhirnya ono sing dicemplungno koper-kopere, kotak-kotake jajan-jajan itu nang laut, Pak Bu. Tapi tetep napa? Si oleng karena yang dituju rupanya Nabi Yunus oleh Allah. Nah, keputusan gak iso, tetep oleng. Ini penuh muatan. Karena penuh muatan harus salah seorang jadikan kurban di laut. Dikurangi orangnya. Lah wong ya gak, lah wong sakmene kae misalkan numpak kapal, Pak Bu. Sapa gelem dicemplungno laut? Yo gak gelem. Yo gak ono sing gelem, Pak Bu. Dicemplungno laut gak ono gelem, tapi olangi terus, tenggelam kita nanti. Akhirnya nakoda buat satu kebijakan. Bagaimana kalau kita undi? Nah, itu baru wong-wong tenang, Pak Bu. Oke, kalau gitu diundi. Wis nasib-nasibanmu kok bahasa kita, Pak Bu. Diundi, kopiok metu Yunus. Nabi Yunus. Lah orang-orang enggak bisa terima sih. Nabi Yunus itu seorang yang baik. Dia seorang nabi, seorang rasul. Bukan Yunus ini, malah yang lain. Akhirnya diterima usulan itu, bubur, kopiok mana, metu, glodak, Yunus mana. Akhirnya usul mana, rame mana, wes bubur mana, kopiok, metu mana, glodak, Yunus. Nabi Yunus akhirnya nyadari, oh berarti saya yang harus dicemplungno laut. Dilempar, Pak Bu. Mari dilempar lu angin entek. Ombake gak ono isan. Mungkin kalau saya misalkan jadi penumpang waktu di situ. Lah apa mang koper-koperku tak guak mang nek laut. Mesti getun wong-wong, Pak Bu. Nggih. Sing wis koper diguak, sing sandangane dibuak niku lho. Mungkin getun njukuk maneh kan gak iso. Mungkin tapi gak diceritakno iku. Kula dhewe, angen-angen kula dhewe, umpama kula sing numpak kapal waktu niku. Ngoten. Maka Nabi Yunus dilempar. Fal taqamahul hutu wa huwa mulim. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Nah, rupane ana iwak sing wis nyagong iki. Begitu dicemplungno, lep caplok plek belang lebu nang jero iwak. Biasa iwak iku dipangan wong, saiki wonge dipangan iwak. Nah, Bapak Ibu sekalian, Nabi Yunus hidup di ikan beberapa lama. Ada beberapa riwayat itu menyatakan ikan itu sudah berkeliling benua. Berarti suwi. Benua loh, Pak Bu.
Lautan benua ya suwi toh. Karena Nabi Yunus itu gelap 3. Gelap dalam air, gelap di dalam perutnya ikan, gelap di dalam malam. Tapi gak mati, Pak Bu. Lah saiki awak iki mlebu nang ususe iwak. Iwak kan ya mangan iwak barang, iwak cilik-cilik iku dipangan. Lah lede nek kono bareng balunge iwak, bareng lede campur teleke ikan. Nun sewu. Apakah ikan itu mempersiapkan O2 Pak Bu untuk pernafasan? Mboten, Pak Bu. Mboten. Lah terus ya apa Nabi Yunus? Walaupun tidak ada O2, mungkin susahnya luar biasa. Makanya di sini disebutkan keadaan tercela. Tercela, Bu. Nabi Yunus tercela. Karena ditelan ikan. Tapi tidak dibuat mati oleh Allah. Ngertos? Uangku gak dibuat mati itu masih lede awake, gak dibuat mati iso, Pak Bu. Kalau kayak contoh ya. Sampai pernah mendengar Perdana Menteri Palestina apa itu? Israel. Sinten jenenge? Sinten? Sharon. Nggih. Sharon itu, Pak Bu, dibuat oleh Allah tidak mati itu selama 16 tahun. Suwi, Pak Bu. Jadi kejat-kejat tok iku pinten? 16 tahun. Pak Bu, Sharon itu seperti ini, Pak Bu. Inilah. Wong potongane ngene mati, Pak Bu. Nggih. Ojo iso ngomong. Tapi gak mati. Wis koyo ngene, lho. Oh. Iki ukurannya mati, Pak Bu. Tapi gak mati. Allah membuat seperti itu. Oke. Ada lagi yang seperti ini. Nih. 16 tahun loh, Pak Bu. Oke. Loh, ketika dibuka. Napa niki? Moto nih Pak Bu metu sete. Tuh. Utoke kena. Tapi gak mati. Tidak dibuat mati oleh Allah. Bisa saja. Allah Maha Kuasa. Mas, iki ukurannya wis mati batang nek jero tenak, tak lemah Pak Bu. Ngoten. Loh. Motone entek iki jan. Loh. Aduh, berat ya Allah, naudzubillah min dzalik. Iki nek donya wis disiksa, Pak. Nggih. Di akhirat saiki wis bengok-bengok nang kuburan. Nanti sampai di akhirat karena dia sudah tidak mengabdi kepada Allah, mateni wong Islam, hancur hidupnya. Nah, ini seorang nabi, seorang rasul. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Falaula annahu kana minal musabbihin, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah. Kalau gak banyak mengingat Allah, Nabi Yunus itu mengingat Allahnya ngeten. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Niku cara mengingat Allah Nabi Yunus. Kalimat niku la ilaha illa anta. Itu diterjemahkan ini. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Itu pakai anta, Pak. Allah itu huwa. Qul huwallahu ahad. Katakan ya Rasul,
Huwa dia Allah. Mau nduting rone, ndutinge Bapak. Dia. Allah itu sebetulnya ya lebih dekat dari urat nadi kita. Tapi disebut huwa itu orang ketiga. Orang ketiga. Satu, kedua, ketiga. Berarti kalau saya menceritakan seseorang seperti tadi, saya orang pertama, yang sampean saya ajak bicara itu orang kedua. Yang saya bicarakan namanya orang ketiga. Jauh. Tapi Nabi Yunus mboten. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Dekat. Seakan-akan Allah itu seakan-akan di hadapannya, seakan-akan pakai anta. Karena itu bahasa Nabi Yunus diambil oleh Allah, disampaikan kepada Rasulullah ki lho biyen ndungane Nabi Yunus ketika di perut ikan. Terus kita hafalkan di dalam Quran itu, Bang. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau. Ini sesungguhnya saya ya Allah. Kuntu adalah saya ya Allah. Minadh dhalimin, orang yang dolim. Ya Allah, tidak ada Tuhan calon kecuali Engkau. Aku dolim ya Allah. Menunggu gak leren Bapak. Gak pernah berhenti. Dari situ Bapak bisa lihat pertolongan Allah datang. Makanya sampai ada ulama itu menyatakan kalau kamu mendapati suatu kesulitan dalam rumah tanggamu atau kehidupanmu, ucapkan seperti itu, seperti Nabi Yunus. Dan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Perkaranya akan dicabut oleh Allah. Artinya orang itu akan dintas tekok perkara yang menyulitkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena Nabi Yunus dikirim ngoten, Allah berfirman ngeten. Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Mulai ayat 143. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, Ayat 144. niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Wah, tenan Bapak. Kok umpama Nabi Yunus gak ndonga niku. Nabi Yunus sampai saiki lho perut ikan. Umpama. Bisa terjadi. Umpama itu bisa terjadi kalau enggak ndonga itu. Karena Nabi Yunus berdoa semacam itu Bapak sekalian. Maka Nabi Yunus dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan. Caranya Allah sendiri. Bagaimana cara melempar dari perut ikan? Apa ikan ini munek-munek gak enak ngono ta? Terus diutahno ngono. Ya gak ero, Pak. Oh gak diceritakno iku. Iwake munek-munek ya gak iku, gak diceritakno ngono. Tapi Nabi Yunus dilempar. Dilempar iku saiki iwak iku nglempar iku ya apa? Iwak nglempar. Kan angel ki bahasa iki ya. Saiki iwak itu ngelempar. Mungkin diuntahno ngene kena ombak wer kena ombak jobor. Saya minggir nang ngene tangkis apa iki sini? Tempat pasir-pasir itu. Pantai. Airnya terus seret ke sana. Akhirnya Nabi Yunus enggak kena air. Bisa saja kan? Nggih. Maka di situ Bapak Ibu sekalian terus si Allah ngeten. Fanabadnahu bil aroi wa huwa sakim. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus. Nah, tandus itu apa? Gersang. Gak ada apa-apanya ya, gak ada tandurannya. Dilempar oleh Allah, tapi lewat mulutnya Ikan. Terus sedang ia dalam keadaan sakit. Sakit Pak Bu. Ada riwayat menyebutkan sakitnya Nabi Yunus selama di dalam perut ikan itu, ininya kulitnya itu rusak.
kulitnya rusak. Nah, kulit rusak itu Bapak, karena kena asam lambungnya perutnya ikan. Rusak. Makanya Allah menyatakan di sini keadaan sakit. Keadaan ini sakit. Maka Bapak Ibu sekalian, wa ambatna alaihi sajarotam min yaqtin. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Ngoten Bapak. Kami tumbuhkan itu apa tumbuhnya mulai dari awal atau sudah ada tumbuhan yang sudah berbuah, tidak diterangkan oleh ayat. Hadis pun juga menerangkan. Lah terus ditumbuhkan seperti apa? Tidak tahu. Sing penting nok kuno nok tetumbuhan pohon labu yang daerahnya tandus. Allah membuat bisa enggak? Sangat bisa. Kununo tadi loh Pak Buyan. Oh yang berkuasa itu Allah. Nah di sini ada pohon labu, jenis labu. Sebutkan sajaro pohon miyaqtid dari jenis labu. Tapi di sini juga tidak disebutkan opo labu sing bunder iku, opo labu sing panjang iku. Kan padha labune niku. Wah walu nggih. Opo walu sing panjang iku, opo walu sing bunder iku. Gak disebutno. Tapi jebut walu atau labu. Berarti pokoknya labu, Pak. Enake ngoten. Nggih, rupane dengan pohon labu itu dimakan. Akhirnya dari zatnya pohon labu itulah yang menjadikan kulitnya menjadi baik. Sembuh lagi. Lah sembuh iku apa mari mangan langsung sembuh? Apa mangan terus sehari berhari sembuh gak titik bisa terjadi Pak Bu. Soalnya alami kan ngoten, wong waras iku mosok langsung waras. Tukok laro mosok waras enggak? Mboten sih. Pemane kulit Pak Bu. Mesti dari sedikit demi sedikit, ya. Sedikit demi sedikit terus baru pulih. Tapi itu pun juga tidak diterangkan, tidak dijelaskan. Nah, Bapak Ibu sekalian, akhirnya sehat, iso ngadeg, mulai balik mana nanggone umate, kata ndak. Lalu Allah menyatakan, wa arsalnahu ila mi'ati alfi au yazidun. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Nah, jadi umatnya Nabi Yunus itu 1.000 didik. Ono sing ngarani 136.000. Tapi ku lho kan ono penjelasannya. Hanya orang berkata, pendapat. Ono sing ngarani 124.000. Nah, itu juga pendapat. Tapi ayat yang ini 100.000 lebih. Mbok lebih ini piro, mbok lebih 5, lebih telu gak ero aku. Mbok lebih 1000 ya gak ero. Maka fa'amanu famatta'nahum ilahin. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Swawu ambek umate. Loh itu Pak Yunus itu. Oh itu Nabi Yunus ngono. Lah sing idek mungkin Cak Yunus ngoten, Pak Bu. Bisa saja sing keluarga yang dekat, Pak Bu. Nggih. Lu Cak Yunus saiki mulai ngono, Pak Bu. Sing merasa jadi muridnya Nabi Yunus pulang ngoten. Nggih. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu di surat 10 wau lho. Pinten? Ayat pinten? 98. Ya, gurung mari niku. Surat 10 ayat 98 itu nyebutkan ngeten. Mengapa tidak ada penduduk kota yang beriman seperti umat Nabi Yunus? Tatkala kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka
Adab yang menghinakan dalam kehidupan di dunia. Sing paling akhir. Dan Nggih. kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Padha mbek iku mangke. Ya. Nabi Yunus kembalikan diberi kehidupan berbahagia sampai waktu yang ditentukan, sampai kematian. Lah iki umatnya yang ngono. Diberi kesenangan kepada mereka sampai waktu yang tertentu. Karena tobat dicabut lalu. Maka di ayat ini Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke ayat ini. Setiap generasi yang berdosa dilenyapkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya. Tabarna tadbiro. Di surat 25 tadi loh, di ayat 39. Bapak dan Ibu saudara sekalian, di sini kuruna itu artinya korn, itu umat. Dan maka Rasulullah pernah bersabda ngeten. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Khairul kuruni kurni. Sebaik-baik umat itu kurni. Adalah generasiku. Sumaladina yalunahum. Mari ngono generasi ning sore. Sumaladina yalunahum. Mari ngono generasi ning sore. Terus generasi ning sore mana? Termasuk kula panjenengan iki tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah berkumpul Rasulullah, tapi keyakinannya dan cintanya kepada Rasulullah itu luar biasa. Itu adalah termasuk umat yang nanti bersama Rasulullah. Mudah-mudahan. Makanya di ayat 40 Pak Bu sebutkan begini. Walaqad atau alal qaryati umtirat matarasu allati umtirat matarasu saui afalam yakunu yarawnaha bal kanu la yarjuna nusura. Ayat 40 di surat 25 itu. Dan sesungguhnya mereka kaum musyrik Mekah telah melalui sebuah negeri Sodom yang dulu dihujani dengan hujan batu sejelek-jeleknya hujan batu. Maka apakah mereka tidak menyaksikan runtuhan itu? Bahkan adalah mereka itu tidak mengharapkan akan kebangkitan. Itu dicontohkan oleh Allah pada zaman Rasulullah itu orang-orang Mekah itu melewati daerah yang pernah dihancurkan juga oleh Allah jadi semuanya itu menjadi misal Bapak, menjadi contoh agar supaya umat di belakangnya itu tidak seperti umat-umat yang dahulu dihancurkan oleh Allah. Jadi poinnya begini, setiap kehancuran di dunia ini, setiap musibah yang datang di dunia ini karena perbuatan manusia. Karena kelakuan manusia yang dosa itu. Maka Rasulullah tadi yang ditanyakan oleh Aisyah tadi, apakah di dalamnya ada orang takwa? Iya. Di dalamnya ada orang takwa. Namun Rasulullah membacakan ayat tadi loh di surat 42 ayat 30. Di akhir ayat kan ada kalimat ngene. Wa ya'fu an kasir ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kasir. Diwacana ngoten kali Rasulullah. Apa saja musibah yang datang itu karena perbuatan tanganmu sendiri. Tapi wayafu angkasir dan banyak yang diampuni oleh Allah. Siapa yang diampuni oleh Allah? Ya orang yang takwa tadi yang di dalamnya itu Pak Bu. Orang yang beriman tadi kena musibah diampuni oleh Allah. Kayak ngeten iki lho, masalah wayah ngaji ngeten. Terus ana gempa, grek. Gempa iku sing ngundang wong dosa-dosa. Grek. Dadak ana wong ngaji nok Al-Basit Pak Bu. Kerubuhan teko ndukur niku. Gretek. Mati kabeh Pak Bu. Misalkan orang-orang yang seperti ini diampuni oleh Allah. Sedangkan mereka yang mati, yang sama-sama mati, yang tidak beriman, porsekot. Ngertos?
Porskot nang dunya, engko berkah nang ngene akhirat. Ngoten nggih. Muga-muga pertemuan ini menjadi inspirasi untuk berbuat baik dan Allah mudah-mudahan mengampuni dosa kita semuanya. Lalu kita dijadikan oleh Allah mati yang dalam keadaan husnul khotimah. Bapak dan Ibu saudara sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.